Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan kelompok-kelompok diskusi, dan mari kita ikuti dan kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ini Valencia Warang dengan NIM 220711010164. Perkenalkan, nama Marsha Tania Benyamin dengan NIM 220711010172. Perkenalkan, nama saya Gabriela Pelowai dengan NIM 220711010159. Dan pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas studi kasus mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata dengan merujuk pada putusan nomor 16/G/2024/PNSKW yang membahas tentang perceraian dan hak asuh anak. Sebelum lebih jauh membahas tentang substansi daripada putusan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai definisi daripada perceraian dan definisi dari hak asuh anak. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, dan dasar hukum proses perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pun apabila melihat kepada definisi hak asuh anak, merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa. Dan apabila melihat pada hukum Islam, jika terjadinya perceraian, maka hak asuh anak ini yang kemudian belum berusia 12 tahun berada dalam asuhan ibu. Dan masuk kepada pembahasan putusan, pertama-tama yaitu objek atau identitas para pihak. Penggugat di sini berjenis kelamin laki-laki, lahir di Singkawang 8 Mei 1989, beragama Buddha dan bekerja sebagai wira swasta, beralamat di Kecamatan Singkawang Tengah, dan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Rusita Neksi, sarjana hukum, dan Charlie Nobel, sarjana hukum. Dan tergugat ialah kemudian berjenis kelamin perempuan, lahir di Sijangkung 3 Mei 1994, beragama Buddha, berpekerjaan wira swasta, dan beralamat di Kecamatan Singkawang Selatan. Duduk perkara menurut penggugat. Penggugat dan tergugat menikah secara Buddha pada 27 Juli 2021 di Vihara Buddha Maitreya Satu Hati Sijangkung. Dicatatkan di catatan sipil pada 31 Januari 2023. Kedua, memiliki satu anak perempuan, lahir di Singkawang 4 Juli 2014. Ketiga, telah sah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang pada 24 Maret 2023. Keempat, perceraian terjadi karena tergugat pernah meninggalkan penggugat serta masalah ekonomi. 5. Setelah perceraian, penggugat belum pernah bertemu anak dan merasa dihalangi oleh tergugat. Keenam, penggugat pernah menitipkan uang untuk kebutuhan anak melalui kakak kandung tergugat namun ditolak. Ketujuh, penggugat ingin bertemu, melihat, dan membawa anak jalan-jalan saat libur sekolah karena selama ini tidak pernah berpisah dengan anak sebelum bercerai. 8. Penggugat meminta agar diberikan kebebasan untuk bertemu anak serta hak asuh anak diberikan bersama-sama. 9. Memohon biaya perkara ditetapkan sesuai hukum yang berlaku. Jawaban daripada tergugat. 1. Tergugat menolak sebagian besar dalil penguat kecuali yang diakui. 2. Mengakui pernikahan, pencatatan sipil, dan memiliki satu anak. 3. Menyatakan sejak pulang dari Taiwan, penggugat tidak memberi nafkah atau biaya hidup dan tidak bertanggung jawab terhadap anak. 4. Seluruh biaya hidup dan cicilan ditanggung tergugat sendiri, bahkan saat hamil dan melahirkan. 5. Penggugat tidak pernah pulang ke rumah kontrakan, tidak membayar cicilan, dan tidak bertanggung jawab. 6. Tergugat merasa dirugikan karena penggugat mengambil surat-surat penting dan usaha warung yang kemudian sekarang gulung tikar. 7. Tergugat menyatakan penggugat tidak pernah berusaha menemui anak, tidak ada niat untuk bertemu. 8. Tergugat mengakui pernah ada pertemuan antara anak dan penggugat melalui kakak kandung tergugat, namun anak tidak boleh dibawa pergi oleh penggugat. 9.
tergugat menolak menerima uang dari penggugat karena disertai ucapan yang dianggap menghina dan merendahkan. 10. Tergugat menyatakan siap baik. Anak sudah sering berpisah dengan penggugat bahkan saat lahir dan sakit. Penggugat tidak peduli. 11. Tergugat meminta agar hak asuh anak diberikan kepada tergugat karena anak masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang ibu. 12. Meminta biaya perkara diberikan kepada penggugat. Baiklah, kita masuk pada materi proses persidangan. Kedua pihak hadir melalui kuasa hukum, upaya mediasi oleh majelis hakim gagal, dan yang ketiga, penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup. Dan yang keempat, penggugat menghadirkan dua saksi yang akan menerangkan. Yang pertama, mengenai kedua pihak, mengetahui kedua pihak telah bercerai dan memiliki satu anak tinggal bersama tergugat, penggugat pernah memberikan uang untuk anak melalui saksi, dan tergugat tidak pernah melarang penggugat bertemu dengan anaknya, namun anak tidak boleh dibawa pergi oleh penggugat. Dan terakhir, mengetahui pekerjaan penggugat sebagai tukang las. Dan yang kelima, ada tergugat mengajukan bukti berupa fotokopi KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, bukti biaya sekolah, kwitansi dan nota, surat pengakuan utang, dan salinan percakapan di handphone yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu replik dan duplik. Dan yang pertama, penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya dalam replik, dan yang kedua, tergugat menanggapi dengan duplik tetap pada bentahan dan permintaan hak asuh penuh. Dan saat ini sampailah kita kepada tahapan terakhir dari pembahasan, yaitu kesimpulan bahwa perkara ini adalah sengketa hak asuh anak pasca perceraian antara seorang ayah yang dalam hal ini adalah penggugat dan ibu yang adalah tergugat di Singkawang. Penggugat dan tergugat menikah secara buddha dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Setelah bercerai karena masalah ekonomi dan perpisahan fisik, penggugat merasa dihalangi untuk bertemu anak oleh tergugat, meski telah berupaya menitipkan uang untuk kebutuhan anak namun ditolak. Dan penggugat meminta hak bertemu dengan membawa anak jalan-jalan saat libur sekolah serta mengusulkan hak asuh bersama. Namun dalam hal ini, tergugat membantah dalil penggugat dan menyatakan bahwasanya penggugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi dan tidak pernah berusaha menemui anak. Tergugat menanggung seluruh biaya hidup dan cicilan serta merasa dirugikan karena penggugat mengambil surat-surat penting dan usaha warung. Tergugat mengakui ada pertemuan antara anak dan penggugat, namun menolak jika anak dibawa pergi, serta menolak menerima uang yang disertai ucapan menghina. Tergugat meminta hak asuh penuh karena anak masih di bawah umur dan lebih membutuhkan kasih sayang ibu, sehingga dalam persidangan, kedua pihak menghadirkan bukti dan surat serta saksi. Saksi dari penggugat menyatakan bahwasanya tergugat tidak melarang bertemu, hanya tidak mengizinkan anak dibawa pergi. Bukti dari tergugat memperkuat klaim tanggung jawab ekonomi dan komunikasi yang terjadi, sehingga dalam hal ini upaya mediasi gagal, sehingga perkara dilanjutkan kepada pokok perkara untuk diputuskan majelis hakim. Dan saat ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Marsha, apa alasan penggugat meminta hak asuh bersama anaknya dan bagaimana dia berencana untuk menjalankan hak asuh tersebut? Menjawab pertanyaan dengan soal yang pertama, apa alasan penggugat meminta hak asuh bersama anaknya dan bagaimana dia berencana untuk menjalankan hak asuh tersebut? Dengan jawaban, penggugat meminta hak asuh bersama anaknya karena merasa memiliki hubungan yang dekat dengan anaknya sebelum bercerai dan ingin tetap memiliki kesempatan untuk bertemu dan mengasuh anaknya. Penggugat juga berencana untuk menjalankan hak asuh tersebut dengan cara bertemu anaknya secara teratur, membawanya jalan-jalan saat libur sekolah, dan terlibat dalam pengambilan keputusan penting terkait anaknya. Pertanyaan yang kedua,
Mengapa tergugat meminta hak asuh penuh atas anaknya, dan apa alasan yang dia kemukakan untuk mendukung klaimnya tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Marsha dengan soal mengapa tergugat meminta hak asuh penuh atas anaknya dan apa alasan yang dia kemukakan untuk mendukung klaimnya tersebut. Yaitu jawabannya, tergugat meminta hak asuh penuh atas anaknya karena anaknya masih di bawah umur dan lebih membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Tergugat juga merasa bahwa penggugat tidak bertanggung jawab atas anaknya secara ekonomi dan tidak pernah berusaha memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga dia khawatirkan bahwa penggugat tidak dapat memberikan perawatan dan perhatian yang memadai untuk anaknya. Oleh karena itu, tergugat meminta hak asuh penuh untuk memastikan anaknya mendapatkan perawatan dan perhatian yang terbaik. Itulah sesi tanya jawab yang telah kita ikuti, dan dengan dijawabnya pertanyaan terakhir, maka berakhirlah sudah pembahasan serta presentasi kami saat ini. Sekian dan terima kasih.